Mas Brata maupun yang lain bisa bantu saya untuk summarize, atau bisa coba lihat di chat. Nanti kalau ada yang masih ada waktu, tentu aja kita persilakan bagi nanya langsung. Yang pertama adalah ada yang bertanya ke Mas Uceng gitu ya, gitu. Masa sih nggak ada cara untuk membuat partai-partai itu berantem supaya nggak bisa setuju di katakan gitu ya. Cara untuk tidak, mereka tidak punya kepentingan tadi istilahnya Bang Uceng. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua mungkin buat Mbak Bivitri, apakah perpanjangan masa usia perpanjangan umur pensiun hakim MK, ada juga menyinggung soal perkawinan, apakah itu termasuk dari legalisme ya, perpanjangan masa pensiun hakim MK gitu ya. Mungkin itu dua dulu, silakan Bang Uceng. Halo Bang. Saya duluan ya. Apa silakan Bang. Cara untuk bikin partai berantem? Saya pikir begini, ada banyak sekali yang panjang yang harus kita bicarakan ya kalau kita bilang soal partai. Yang pertama, partai ini seringkali punya agenda ideologi, ya. Walaupun agenda ideologis ini rasanya di Indonesia pembelahan antara nasionalis dengan agamis itu tidak terlalu kencang dan mutlak, tidak terlalu kuat ya, hanya dalam faktor-faktor khusus. Karena terbukti pangsa pasar yang diperebutkan suara ya tetap saja nasionalis dan agamis kan. Makanya tidak ada partai nasionalis yang tidak ngaku agamis dan tidak ada partai agamis yang tidak ngaku nasionalis. Pasti dua-duanya gitu. PDIP sendiri akhirnya bikin sayap muslimnya kan, Baitul Muslimin. Dan PKS sendiri kan akhirnya memasukkan orang non-muslim di dalam kepengurusan pusatnya. Karena pangsa pasarnya itu tidak mungkin diperebutkan, tidak mungkin tidak diperebutkan. Nah, artinya apa? Pembelahan ideologis itu tidak banyak menyumbangkan kemungkinan pembelahan antar partai. Ya, tidak banyak membuat terjadi pembelahan antara oposisi dengan koalisi. Nah, yang terjadi kemungkinan malah isu itu akan digoreng dengan sedemikian rupa sehingga menjadi pembelahan dalam pemilu saja, tapi tidak membelah partai. Yang kedua, kelompok kepentingan di belakangnya. Kalau kita baca Fedi Hadis, dia kan mengatakan bahwa setelah pemilu setelah jatuhnya Soeharto, itu zaman keemasan Indonesia bisa, masyarakat sipil bisa mengagregasi kekuatan, ya, tapi kan kemudian gagal. Akhirnya hanya 3 bulan kemudian, kira-kira Agustus 298, itu mereka sudah kekuatan oligarki sudah kembali dikuatkan, dan akhirnya masyarakat sipil gagal. Dan ini menurut saya menjadi tantangan besar sekarang kalau kita bicara soal masyarakat sipil. Ini tantangan besarnya karena masyarakat sipil sendiri menurut saya sangat terpecah. Ya, saya mengatakan termasuk GAK misalnya, ya, di antara GAK sendiri tidak semua kalau bicara anti korupsi barangkali iya. Tapi begitu masuk ke teknis soal dukungan kepada presiden, ya kan, atau kemudian dukungan kepada calon tertentu, itu pasti terpecah. Termasuk dukungan terhadap kerja-kerja tertentu, ya, pasti terpecah tuh. Karena agenda masyarakat sipil sendiri memang sangat dipecah-pecah oleh oligarki. Nah, bagaimana menundukkan oligarki tidak sederhana, tidak mudah. Ada banyak sekali teori-teori klasik yang dipakai, yang dibicarakan, misalnya mengatakan bahwa memperkecil jurang antara orang kaya dengan orang tidak kaya itu sedikit bisa melemahkan oligarki. Ada juga yang mengatakan bahwa memperkecil peran negara,
Karena oligarki itu bisa tumbuh subur karena dia bisa beli peran negara besar sekali. Jadi kalau peran negaranya yang diperkecil, akhirnya yang bisa dibeli oleh mereka menjadi lebih lemah. Atau kemudian misalnya dalam kasus Eropa Barat, Fedi Hadis misalnya mengatakan ya karena para oligarki bisa diredam karena partai buruhnya kuat. Dalam kasus Eropa Barat, ya, partai buruhnya kuat, oligarki bisa diredam. Di kita semuanya tidak terjadi. Artinya apa? Kalau juga mau mengharap memecah partai ini dengan melalui oligarki di belakangnya, saya selalu khawatir oligarki mereka cepat sekali untuk bertemu, ya, dibanding oligarki mereka bisa pecah. Nah, memang ada sempat saya ingat diskusi lama dengan Prof. Jeffrey Winters ketika dia mengatakan bisa nggak sih kita bangun oligarki jinak? Ya, walaupun ini sendiri pernyataan yang dia bantah sendiri, kayaknya nggak mungkin deh. Tapi oligarki jinak bisa nggak sih? Ada nggak sih kemungkinan oligarki jinak, oligarki juga, tapi dia mau bekerja untuk memperbaiki, ya. Jangan-jangan masyarakat sipil itu bisa berubah menjadi oligarki jinak. Kalau dia bisa mengagregasi kekuatan, mengumpulkan kekuatan ekonomi, jangan-jangan begitu. Ya, tapi siapa orangnya kita sendiri belum tahu. Nah, di yang kedua ini saya sendiri tidak yakin juga kita bisa membuat mereka bertarung dengan mempertarungkan oligarkinya. Nah, yang mungkin ada agenda-agenda tersendiri, ya, di antara kaum oligarki itu, misalnya yang tambang sawit, misalnya kalau tambang diambil alih sama ya yang gitu-gitu, mungkin bisa pecah, mungkin bisa mereka saling bersinggungan, tapi biasanya mereka lebih mudah untuk damai untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, apa yang paling mungkin, ya saya nggak melihat, kecuali kemudian saya selalu menaruh harapan pemilu. Saya sering mengatakan ya, pemilu itu adalah cara yang paling baik untuk menghukum pemerintahan dan partai yang tidak serius dalam pembangunan, dalam membawa Indonesia. Makanya sebabnya di beberapa buku teori mengatakan pemilu itu adalah kudeta yang paling konstitusional. Dengan pemilu kita bisa enyahkan seorang presiden yang tidak serius mengurus bangsa, bahkan kita bisa enyahkan partai-partai yang tidak serius dengan mengusung agenda ketatanegaraan. Nah, maksud saya harusnya bisa kita gunakan itu. Bisa atau tidak biasanya sangat tergantung lagi bagaimana kita mengkonsolidasi tingkat partisipasi dan kesadaran pemilih. Ya. Tapi rasanya untuk 2024 itu kembali harus digaungkan. Jangan pilih partai busuk, jangan pilih kandidat presiden brengsek, harus kembali digaungkan supaya kemudian itu bisa menjadi alat yang paling baik untuk menjewer partai politik. Tetapi kalau untuk memecah dalam agenda jangka pendek, ya, kayak agenda penundaan atau agenda amandemen, saya masih kesulitan, ya, karena mereka bersatu di begitu banyak hal, termasuk mereka paling berbeda di hal-hal yang teknis. Misalnya soal pembagian dapil, ya kan, biasanya partai kecil minta dibaginya dapil supaya mereka bisa dapat juga porsi tertentu. Atau mereka berdebat di soal perhitungan suara, ya, perhitungan suara, sisa suara itu dihitung dengan cara apa? Apakah mau pakai the Hon atau mau pakai metode apa istilahnya pembagian suara yang berbeda itu, karena itu biasa jadi menguntungkan partai menengah, partai besar atau partai kecil. Ya, agenda-agenda itu aja. Atau misalnya legislatif parliamentary threshold. Ya. Partai-partai besar cenderung akan menaikkan parliamentary threshold karena bisa menggilas partai kecil, sedangkan partai kecil kemungkinan akan mencoba menahan di 4%, bahkan kalau perlu menurunkannya supaya kemudian mereka bisa lolos ke Senayan. Nah, yang untuk begini sebenarnya agenda yang tersisa, tapi agenda ini nyaris tidak banyak gunanya, ya, dalam kaitan dengan kepentingan ekonomi. Karena dalam kepentingan ekonomi ketatanegaraan mudah sekali mereka untuk bersatu. Begitu, Mas. Terima kasih, Bang
Mas Uceng. Jadi ya, solusinya adalah pemilu sebenarnya ya. Ketika kita ingin menghukum, atau menghukum adalah yang solusi yang legal dan demokratis dan make sense adalah pemilu. Ke Mbak Bivitri tadi pertanyaan itu soal MK, Mbak. Silakan, Mbak. Iya, khusus OMK ya. Pertanyaannya memberikan apa tadi perpanjangan masa jabatan itu apakah upaya otokrat? Suara saya kedengaran ya? Pensiun hakim, Mbak. Iya, pensiun hakim. Iya betul. Maksud saya sama. Pensiun hakim. Upaya untuk otokratik legalisme atau tidak? Jawaban saya adalah upaya untuk itu iya, tapi tidak secara langsung melemahkan. Jadi karena saya tadi itu sebenarnya kan paper akademik ya, jadi saya juga mesti ketat konsep. Dampaknya memang tidak serta-merta dari, kan undang-undang MK yang disampaikan tadi ya, undang-undang MK itu dalam waktu 2 minggu juga selesai, begitu cepat, seakan-akan MK dikasih hadiah. Nah, tapi kerepotan kalau mengangkat fenomena itu, bisa jadi sih, karena waktu saya penelitian itu dampaknya belum terlalu kelihatan. Karena kan begini, untuk berbicara apakah memperpanjang usia masa pensiun punya dampak langsung pada lemahnya kontrol terhadap otokrat, itu harus dibuktikan dengan putusan-putusannya. Nah, putusannya ini sebenarnya variasinya masih terlalu banyak. Ya, kita berbicara soal misalnya putusan Undang-Undang Cipta Kerja yang bisa mengatakan inkonstitusional secara formal meskipun bersyarat ya, tapi kan jadinya debatable. Terus juga ada di Undang-Undang Minerba ada satu bagian yang materialnya itu diputuskan disetujui, maksud saya dikabulkan, walaupun uji formilnya tidak dikabulkan. Terus kemudian juga ada putusan Perpu ya, Perpu atau Undang-Undang 2, Perpu 1 mengenai keuangan pasca COVID gitu. Jadi semua putusan itu mesti dibaca dan faktornya sebenarnya cukup banyak sehingga belum berani saya simpulkan secara akademik bahwa perpanjangan masa pensiun itu punya implikasi langsung pada melemahnya kontrol dari MK kepada presiden sebagai bagian dari otokratik legalisme. Tapi kalau misalnya, tadi kan karena saya berbicara paper akademik ya soal otokratik legalisme. Tapi kalau mau dibaca sebagai fenomena lainnya, karena kan berbagai fenomena ini bisa dibaca dengan berbagai penjelasan-penjelasan yang alat-alat teoritisnya lah gitu ya. Kalau misalnya mau dibaca tidak dengan cara otokratik legalisme, saya bisa setuju lebih cepat gitu, tanpa melakukan penelitian semua putusan dulu. Setuju lebih cepat dalam arti ada juga sebenarnya cara-cara yang tidak legalisme, jadi tidak menggunakan perangkat hukum untuk melemahkan kontrol. Nah, ini yang sesungguhnya sedang terjadi pada Mahkamah Konstitusi. Cara-caranya itu sifatnya sangat politis, misalnya kooptasi. Nah, kooptasi ini juga tidak hanya pada MK ya, tapi akademisi juga sudah dikooptasi. Teman-teman ibu bapak sudah bisa melihat berbagai akademisi yang sudah mendekat sekali ke MPR, ke pemerintah dan juga ke MK. Dan MK-nya sendiri misalnya kalau kita perhatikan fenomena-fenomena belakangan ini di mana salah seorang hakim konstitusi sudah dilantik menjadi ketua GMNI misalnya begitu ya. Kemudian ada yang sudah melakukan pernikahan politik, kemudian sudah ada yang hal-hal lainnya juga yang sudah ada beberapa lah etik yang sebenarnya bisa dipertanyakan ya, yang mendapatkan guru besar kehormatan, gelar guru besar kehormatan padahal sebenarnya tengah menyidangkan undang-undang yang terkait dengan itu misalnya. Nah, jadi buat saya yang tengah terjadi sekarang pelemahan Mahkamah Konstitusi dengan cara yang sifatnya politis. Tapi saya setuju kalau nanti saya punya waktu lebih banyak untuk melihat lebih dalam fenomena otokratik legalisme terhadap Mahkamah Konstitusi dengan membaca putusan-putusannya. Saran ini saya terima dan mudah-mudahan nanti bisa dilakukan. Terima kasih, itu aja Mas Tommy. Terima kasih Mbak. Kita sudah lewat 6 menit, Mas Brata boleh minta sedikit lagi waktunya, Mas Brata? Ya, mungkin last questions ya kalau ada ya, sama last mungkin closing statement dari setiap pembicara. Terima kasih. Ya, sekaligus untuk closing statement nanti masing-masing bisa
minta kita mulai dari ada pertanyaan Faisal, karena hukum itu susah, demonstrasi itu juga kita udah demonstrasi bisa juga tidak didengar. Ada pertanyaan nakal gitu Bang ke WhatsApp. Menurut prediksi Abang dengan kondisi ekonomi dunia seperti ini, apa nggak mungkin justru faktor ekonomi yang bisa mencegah semua perburukan ini sama seperti di 98 gitu, Bang Faisal? Bang? Halo Bang. Oke, ya. Sekarang faktanya adalah harga minyak udah di atas $100, padahal asumsi APBN itu 63 gitu ya. Nah, jadi apakah Pertamina akan dipaksa tetap menjual Pertamax 9.000 atau dia harus naik jadi 13.000, dan itu menyebabkan kenaikan yang macam-macam. Harga gandum juga naik, harga minyak goreng juga naik. Untuk bukan hanya minyak goreng CPO ya. Anak saya ngadu kemarin dia ke supermarket 1 liter $7,5 Kanada gitu. Itu sunflower. Jadi memang ini ada masalah climate change dan perang. Dan Ukraina adalah negara yang sangat sangat penting gitu, karena dia produsen sunflower nomor 70% dunia. Kemudian untuk jagung 26%, macam-macam. Kemudian harga minyak naik menyebabkan harga pupuk naik karena pupuk dari petrokimia ya, side product dari minyak itu. Nah, sebetulnya tidak ada masalah yang berarti kalau kita punya budaya nabung gitu. Jadi kalau Timur Leste itu ada namanya oil fund ya. Norwegia punya sovereign wealth funds juga $1,3 triliun. Jadi tatkala ekonomi sedang baik, itu nabungnya lebih banyak untuk dipakai kalau kondisi krisis. Kan hidup itu naik turun ya. Nah, Indonesia itu tidak mengenal mekanisme itu. Indonesia kalau baik ya habiskan gitu. Kalau lagi booming habiskan, kalau sedang susah yang ngutang. Sekarang siapa yang mau ngasih utang gitu. Jadi memang Indonesia itu saya ingin membawa kita pada optimisme, seolah-olah kita lemah gitu ya. Tapi ada faktor X yang biasanya membuat pemicu, ya, faktor eksternal itu. Nah, faktor eksternal itu juga akan menekan Pak Jokowi gitu ya. Saya sih geli aja dengar Pak Luhut katanya Saudi Arabia akan investasi di IKN dan macam-macam. Ya, pengalaman tuh tidak menunjukkan seperti itu ya, yang namanya basa-basi ya nanti kita pikirkan gitu-gitu. Jadi hanya kita yang bisa menyelamatkan diri kita. Dan ini adalah momen Indonesia itu sangat lengkap atau cenderung lengkap sumber dayanya ya, sehingga kita itu sebetulnya swasembada bisa. BBM naik harganya, oke, nggak ada masalah kalau kita mengembangkan dari dulu yang namanya renewable energy. Renewable energy pembiayaannya dari mana? Ya kenakan pajak ekspor batu bara. Tapi kembali ke oligark itu. Terakhir yang ingin saya sampaikan, optimisme itu, saya rasa kita pakai positive political economy gitu, logic of collective actions. Jadi semua orang itu didrive aktivitasnya dari insentif. Ayo kita ciptakan insentif positif yang besar pada masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif lewat penyadaran kolektif. Sekarang kita tidak masalah karena kita punya media massa ya. Kalau isunya kencang, itu dalam waktu 2 hari bisa menjamah 100 juta orang. Nah, isunya apa yang membuat rakyat itu punya kesadaran kolektif yang sama? Tinggal metodenya saja.
Bahkan sudah ada yang bersedia untuk mengembangkan semacam metode crowdfunding yang tidak mungkin itu untuk IKN gitu. Jadi semakin lama Jokowi berkuasa, semakin jauh dari standar apa ya. Oleh karena itu bahaya udah deh cukup 2024 dia meletakkan dasar-dasar ekonomi baru pasca pandemi karena semua sudah berubah. Tapi masih pakai RPJM yang lama, pakai PJP yang lama gitu. Saya kebetulan terlibat dalam proses penyusunan transformasi ekonomi pasca COVID, tapi nggak dengar lagi gitu. Itu aja saya rasa. Terima kasih Bang. Mungkin saya juga jadi dari Bang Faisal. Selanjutnya mungkin saya minta 1-2 kalimat dari penanggap untuk menutup. Mungkin mulai dari dulu, tadi Bayu belakangan. Silakan Mbak, mungkin 1 menit. Oke, terima kasih Bang. Ya mungkin sebagai penutup tentu kami dari teman-teman mahasiswa serius untuk menanggapi persoalan ini terkait dengan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Kami melihat ini sudah sangat menyimpang jauh dari nilai-nilai demokrasi dan jika dibiarkan ini tentu akan menimbulkan konflik sosial politik. Gitu. Jadi berangkat dari situlah kita tidak ingin adanya absolute power gitu karena yang tadi telah saya jelaskan juga bahwa power stands to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Semoga itu tidak terjadi di negara kita. Kita menginginkan sebuah demokrasi yang lebih baik lagi. Bagaimana amanat reformasi bisa terus dijaga gitu dan 2 periode harus segera berakhir gitu dan rasanya tidak elok kalau misalnya ditanyakan gitu kenapa Pak Jokowi harus turun gitu. Ya memang sudah waktunya untuk turun gitu dan konstitusi membatasi itu untuk kekuasaan. Mungkin itu Bang yang bisa saya sampaikan. Bayu, Kak Aslin 1 menit penutup. Ya, saya pikir berhasil atau tidaknya penundaan pemilu atau perpanjangan presiden, tapi saya setuju bahwa munculnya ide ini saja sudah menunjukkan kualitas demokrasi kita sangat merosot karena pemilu adalah elektoral, adalah dimensi demokrasi. Kalau yang dimensi paling dasarnya saja sudah diganggu gugat, apalagi yang lain, gitu ya, itu yang persis seperti kita alami. Dan karena itu tapi artinya kita harus bekerja lebih keras. Saya sepakat sekali bahwa ide ini kan dimunculkan karena sudah menakar ya 2019 ternyata berhasil kok. KPK dilemahkan 2020, Omnibus Law berhasil kok. Mari sekarang Undang-Undang Ibu Kota Negara berhasil kok. Jadi nyaris tidak ada agenda yang gagal yang diinginkan oleh rezim gitu. Karena itu mari kita satukan kekuatan kembali ke masyarakat untuk menyebarluaskan tentang urgensi dari demokrasi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Kak Zuin. Mbak Bivitri mungkin kalimat penutup saat. Iya, pendek saja saya ingin menekankan karena tadi yang lain sudah dengan sangat baik ya. Saya kira keprihatinan saya adalah soal bagaimana kita secara umum ya tergila-gila pada hukum. Jadi seakan-akan kalau sudah urusannya undang-undang, kalau sudah urutannya aparat berseragam yang resmi, maka dianggap benar gitu. Nah ini yang saya kira sangat perlu kita bongkar nih gitu. Karena kalau kita lihat di komentar-komentar misalnya aja ya dalam kasus Haris dan Fathia saja, banyak tuh komentar yang bilang hadapi aja, jangan takut dong kalau tidak salah. Menganggap bahwa bahkan kalau kita menarasikan perlawanan terhadap hukum, maka kitanya pasti salah begitu. Nah, jadi ini yang perlu kita bongkar karena kita harus ingat bahayanya dari tergila-gila pada hukum adalah hukum negara itu dibuat hanya oleh orang-orang yang punya kekuasaan formal. Ya, kita juga nggak pengaruh gitu. Kekuasaan formal dan ditegakkannya juga oleh orang-orang yang punya wewenang formal yang pakai seragam. Nah, jadi kalau kita tergila-gila pada hukum, maka yang akan merayakan fenomena ini adalah oligarki. Kenapa? Karena begitulah persis metode bagaimana oligarki bekerja. Karena dia akan masuk ke wilayah kekuasaan formal dan membentuk aturan-aturan hukum dan aturan main secara umum
yang makanya tadi ya istilahnya grand corruption dan state captured corruption, itu kan semuanya upaya formal gitu. Jadinya akan lebih efektif daripada misalnya kalau merebut kekuasaan dengan tank ataupun tentara dan lain sebagainya. Justru kalau lewat hukum dengan masyarakat yang tergila-gila pada hukum seperti ini akan lebih efektif. Jadi mari kita lawan narasi ini, hukumnya itu sendiri belum tentu adil. Itu dulu, makasih Mas Tommy. Terima kasih Mbak Fitri. Mas Uceng, 1 menit kalimat penutup. Iya, saya cuma ingin bilang jangan main-main dengan masa jabatan, ya, karena main-main dengan masa jabatan ini tidak ada skenario yang menarik. Negara-negara yang bermain-main dengan masa jabatan, kalau bukan terjebak ke arah otoritarianisme, biasanya apapun bentuknya ya, ada constitutional authoritarianism, ada kemudian yang tadi disebut oleh Mbak Bibi, autocratic legalism, atau kemudian illiberal democracy dalam bahasa-bahasa yang berbeda, tapi kemudian punya esensi yang sama. Nah, yang kedua, seperti misalnya dalam kasus Guinea, itu di ujungnya malah perpanjangan masa jabatan, di ujungnya malah kemudian kudeta militer. Ya, jadi skenario perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu itu biasanya skenario yang tidak terlalu baik dan tidak demokratis. Jadi jangan bermain-main di situ. Kita harus tolak dari awal, karena pemilu itu adalah sarana terbaik sebenarnya yang kita punya untuk membangun harapan baru di 2024, plus menjadi sarana cara kita untuk menghukum partai atau kandidat yang tidak serius. Gitu barangkali. Terima kasih Mas Uceng. Semua penanggap dan kawan-kawan yang setia sampai akhir, ini sudah jam 5.18, ya kita 18 menit lama daripada waktu ditetapkan. Mohon maaf dari saya sebagai moderator apabila ada salah kata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmatnya untuk negeri kita gitu, dan memberikan kesadaran bagi kita semua tidak lelah-lelahnya untuk berjuang bagi negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mas Brata ataupun Pangeran untuk menutup. Terima kasih. Silakan Pangeran. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa sekali paparan-paparan yang sudah disampaikan, yang menjadikan kita untuk lebih memberikan kontribusi bagi bangsa ini melalui perubahan-perubahan apapun yang sudah dibahas sebelumnya mengenai anti korupsi yang terjadi. Dan mungkin itu yang sedikit sudah disampaikan. Akhir daripada kegiatan kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Gerakan Anti Korupsi Lintas Mulai Tinggi, dan juga kepada rekan-rekan yang sempat hadir sampai pada sore hari ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, Amit, Bib, Prof. Mas Faisal. Pak Brata, tidak jadi foto Pak Brata? Sudah. Sudah difoto ya? Sudah difoto. Terima kasih. Terima kasih Bang Faisal, Mbak Fitri. Bang Faisal. Terima kasih. Pamit dulu dari Makassar. Terima kasih. Ibu Mbak Fitri, mohon maaf atas kekurangan yang ada.